Pemkot mana nih Pak yang udah nyolek Pak Willy nih untuk spill dong bisa di ini, kotaku juga. Ini langsung langsung jualan iya dong, ini. Langsung dong. Sepertinya untuk MRT sangat menarik Pak kalau kita pengen dalami lebih lanjut. Namun saya ingin step yang lebih tinggi nih dari jawaban seorang Pak Willy. Nih. Oh udah tinggi ya Pak. Saya tinggikan lagi Pak. Ketika Pak Willy kan ternyata juga sebagai leader dari ITS Indonesia atau International Intelligent Transportation System di Indonesia. Nah ini kan salah satu bisa dibilang salah satu badan ya Pak untuk bagaimana transportasi ini dikaji untuk menjadi lebih proper dan efisien ketika digunakan di wilayah-wilayah. Karena kan smart city itu nggak bisa ada formula pakemnya karena setiap daerah mungkin beda-beda ya Pak untuk kebutuhan dan ini. Nah di Indonesia sendiri apa nih Pak yang pengen dibangun atau dimunculkan oleh Intelligence Transportation System ini untuk mengembangkan hal apa? Ya, jadi saya jadi presiden ITS itu Intelligent Transport System itu di 2021 ya, sampai 2023 ya. Dan apa yang ingin coba kita kembangkan sebagai ITS Indonesia sebenarnya dua hal. Yang pertama tadi bicara soal smart mobility. Jadi bagaimana mobilitas kita itu smart gitu ya. Yang kedua bicara soal digital transportation digital. Kalau smart mobility itu misalnya hari ini orang sudah menggunakan misalnya electric vehicle ya. Smart mobility kita sudah menggunakan integration transportation. Ya. Kalau digital transportation itu kita sudah menggunakan ticketing system yang bagus. Smart management of mobilitas itu sudah dilakukan sebagai digital. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi ada 5 fokus yang mau kita kembangkan ya. Yang pertama adalah transportasi yang terintegrasi ya. Jadi itu yang kita akan jong. Yang kedua misalnya penggunaan electric vehicle ya. Kendaraan listrik semakin diperbanyak ya karena kita mendorong upaya penurunan emisi. Kemudian autonomous vehicle ya. Jadi sekarang itu udah ngelihat bahwa kendaraan tanpa awak gitu ya. Ya kayak MRT itu kan sudah practically tanpa awak. Nanti kalau di jalan-jalan kita udah bicara soal itu ya. Kemudian kita juga bicara soal safety ya, health transport ya karena kemarin pandemi itu ya sekarang kita juga harus mendorong proses. Tapi sepertinya itu semua sangat visioner Pak ketika diterapkan di Indonesia yang betul. Kita nggak tahu nih. Iya. Pengennya sih cepat ya Pak. Cepat, tapi nggak bisa cepat-cepat Mas Abud itu. Makanya saya pikir fokus di 3 titik. Pertama Jakarta yang memang kebijakannya udah mendorong ke sana gitu ya. Di sini kita udah bisa lihat integrasi transportasi. Kita sendiri kasat mata melihat perbaikan sistem transportasi dan kebetulan kami dan banyak anggota ITS Indonesia itu berdomisili di Jakarta. Yang kedua Bali. Bali. Kemarin di Januari kita launch inisiatif electric vehicle gitu ya. Apa kita lihat di sana gimana mendorong anggota-anggota kita ya membangun industri kendaraan berbasis listrik di Bali gitu ya karena kebetulan ada event G20 di sana gitu jadi kita ya ngedorong mumpung yang di sana juga banyak dicontohkan prototipe kendaraan umum kendaraan listrik segala macam banyak ya kita masuk ke sana. Nah yang ketiga ini adalah ibu kota negara yang baru Nusantara. Nah, ini IKN yang menarik karena kita mau mendeklarkan IKN itu sebagai ITS Hub. Jadi pusat pengembangan ITS. Mumpung kotanya baru, kita ingin ya udah kalau bisa teknologi transportasinya juga forward looking masa depan dan intelijen. Seperti apa itu Pak? Teknologi yang di satu ya, ini kita akan melaksanakan fokus group dan kita bentuk task force untuk pengembangan IKN. Jadi ada task force di ITS itu untuk pengembangan smart transportation di IKN. Jadi smart transportation ini smart mobility kan. Jadi pertama adalah penggunaan data
Ya, kita harus tahu nih kendaraan bergerak kemana. Dengan data, jadi yang data center yang kita punya, integrated data center yang kita punya, kita bisa tahu, oh ya di sana ada kemacetan, di sana perlu dilayanin, nggak ada layanan, ya pergerakannya seperti apa, aturan traffic controlnya seperti apa, toll sistemnya diatur seperti apa, integrasinya seperti apa. Jadi satu fokusnya ke data. Yang kedua teknologi. Apa teknologi seperti apa yang kita mau terapkan di sana gitu ya. Kalau kita bicara paling sederhana mungkin yang kita lihat pada saat ini kan core system ibu kota negara yang akan dikembangkan. Tapi yang kita coba lihat misalnya dalam waktu singkat itu adalah bagaimana mengembangkan misalnya electric vehicle. Model aja di jalur-jalur yang sudah ada. Autonomous vehicle pada jarak yang sudah ada. Kemudian automated traffic control ya. Jadi ya tidak harus pakai manual lagi tapi sudah pakai sistem gitu. Sehingga yang kelihatan pada saat dan tentu integrated transportation sistemnya public transport. Jadi kita sekarang sudah harus ada integrated transportation publik. Nah, inilah miniatur yang akan kita bantu siapkan menggunakan seluruh potensi-potensi ITS yang ada di Indonesia. Nantinya akan seperti Jakarta juga, maksudnya dengan adanya di IKN nanti apakah ada juga semacam MRT, kemudian Transjakarta? Ya, bedanya Jakarta kan udah crowded, udah susah kita membangun di atas persoalan. Kalau ini kan clean sheet, bersih. Jadi dari nol lah ya. Dari nol. Jadi kita udah bisa lihat nih kira-kira jalan mana nih yang kita bisa jadikan model gitu ya. Jadi ada complete streets yang di situ ada electric vehicles, di situ ada automated vehicles gitu sistemnya. Jadi Anda akan lihat sebuah pergerakan transportasi di ITS di IKN itu yang betul-betul technological based ya, smart digital. Dikoordinasikan oleh satu sistem traffic control. Jadi kemacetan sudah nggak ada. Possibility-nya realistis bisa dilakukan. Sangat realistis karena we start from kondisi Indonesia sekarang. Sangat karena teknologi is widely available. Persoalan kenapa kita susah membangun Jakarta karena di bawah ini sudah terlalu crowded ya. Kita bebasin lahan jalur aja di bawah itu udah macam-macam. Kalau di IKN kan practically kosong gitu ya, tidak ada sehingga kita bisa mendesain sesuatu yang ideal dan ini bagus, desain sesuatu yang ideal mulai dari sekarang gitu supaya kita tidak mengulangi pengalaman ketika kita salah mendesain kota. Yang akhirnya salah Jakarta ini kan salah di awal gitu. Ya salah mendesain kota sehingga kotanya sangat heavy ya, tergantung pada transportasi pribadi. Kita harus menyiapkan satu kota yang tergantungnya pada atau prime movernya itu adalah transportasi publik dan kendaraan-kendaraan yang sifatnya digital. Dan konsep tadi kan seperti data, kemudian autonomous dan electric vehicle itu konsep semua ITS yang itulah konsep yang ITS sudah didudukan bersama dengan pemerintah Pak. Kita jadi kita menjadi think tank-nya pemerintah, think tank-nya IKN ya, memberikan masukan-masukan ya. Kita punya task force ya, kita membawa teman-teman industri anggota ITS untuk bangun, bahkan kita mengajak ITS dunia. Jadi Indonesia ini kan terpilih menjadi tuan rumah ITS Asia Pacific Forum pada tahun 2024 ya, rencananya kita akan laksanakan di bulan April 2024. Dan pada saat itu kita akan mencoba mendemonstrasikan. Jadi ini saya ngomong ke Kepala IKN, ke Menteri Perhubungan untuk mulai menyiapkan supaya ada demonstration effect nanti yang kita bisa tunjukkan dan minat dari Korea kemarin, Taiwan gitu ya, Kanada untuk bekerja sama mewujudkan tinggi. Dan ketika konsep itu disampaikan kepada pemerintah, apa tanggapannya Pak? Positif sekali gitu ya. Positifnya itu apakah oke nih kita akan pakai atau masih ada hal yang disesuaikan? Saya kira mulai dari Bapak Presiden kemarin kan mendorong ya, misalnya kemarin inisiatif mobil listrik, automated vehicles ya, itu kebijakan-kebijakan itu semua kebijakan-kebijakan smart transportation itu didorong. Tinggal sekarang kata kuncinya adalah bagaimana ini dieksekusi secara terintegrasi, karena perlu ada koordinasi di bawah dan kita mencoba menawarkan menjadi platform dari integrasi yang akan dilakukan di IKN terkait dengan smart transportation. Tapi ketika mengajak anggota ITS tadi untuk membangun ini semua, berarti mereka akan berinvestasi Pak di sini.
baik dari segi pabrik mungkin atau seperti apa. Nah, kesiapan benar. Kembali kan demand-nya di mana gitu kan ya. Kalau kita bicara investasi swasta kan dia akan ngelihat potensi ekonomi di IKN ini seperti apa. Penduduknya harus berapa. Jadi itu kan parameter-parameter. Berapa banyak dari penduduk ya. Kalau kota yang size-nya saya kira menarik itu kalau kota size-nya 5 juta misalnya. Jadi dia bisa mengenerate satu sistem transportasi publik yang ini. Kalau kotanya kecil ya susah balik modalnya Mas. Demand-nya itu. Tadi nanti kita cuma bisa bikin toilet di IKN. Itu saya Pak kalau pabriknya. Tapi kalau penduduknya banyak, pasti akan banyak hal bisa dikembangkan. Pasti banyak hal yang bisa dikembangkan. Nah, kita perlu punya desain. Kita ingin mendesain kota Nusantara itu kira-kira idealnya berapa Pak? Idealnya berapa? Size-nya berapa gitu ya? Kalau dari ini pertanyaan ke saya atau gimana nih idealnya? Ke Pak Willy dulu sebagai Presiden ITS. Idealnya berapa Pak untuk bisa mengembangkan? Saya bukan ahli populasi, bukan ahli ini, tapi kota-kota menengah ya menurut saya ya ada di angka sekitar 5 sampai 10 juta lah. 10 juta. Itu 5 sampai 8 juta lah kalau kota ideal ya dengan size seperti itu. That can generate demand untuk satu sistem transportasi publik ya yang modern ya yang basisnya forward looking di ibu kota negara yang baru. Kalau terlalu kecil that will require heavily public investment ya. Jadi kalau dia terlalu kecil nggak mungkin dong bikin MRT. Paling LRT kecil-kecilan tapi itu pasti investasi publik ya. Tapi kalau kota dengan size yang saya sebutkan tadi sudah punya master plan jangka panjang, saya kira mengenerate investasi untuk datang ke kota-kota seperti itu menarik. Kalau pebisnis itu kan intuisinya kan ngelihat manfaat saya apa gitu. Jadi pemerintah tentu melihat manfaatnya saya bangun negara gitu ya, tinggal ditemukan. Kalau elemennya ketemu ya datanglah, siapa yang nggak ngelihat ya.